بالله وكيلا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نور ذاته وسر سيد أسماء صفات أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam Batam. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah iktikaf silaturahim zikir menemui faridan meskipun sendiri-sendiri, dan kita akan teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah kitab penjelasannya dan juga kitab-kitab yang menjelaskan tentang isi dari kitab yang agung ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Di antara kitab yang harus kita miliki sebagai tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita tentang Babul Mansurati wal Mulahbab, isi ya, bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kajian yang memang dari bab ini tidak berurutan, misalkan tentang bab tobat sekian hadis, misalkan bab istighfar sekian hadis, bab doa sekian sehingga dengan berbagai macam isi beraneka ragam sehingga memberikan menambah pengetahuan kita menguatkan keimanan kita. Ini akan kita bahas adalah teori tentang penciptaan bumi. Masya Allah, 1515 abad yang lalu sudah Rasul menjelaskan tentang ini. Makanya di antara mukjizat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ilmu yang sudah terjadi dan memang menurut ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, bukan ramalannya bisa enggak, ini 100% benar. Termasuk keilmuan perang sebelum Rasulullah dilahirkan atau akan terjadi peperangan setelah Rasulullah wafat, termasuk tentang penciptaan alam raya ini. Jadi Allah, kita mulai tentang kajian ini, yaitu wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kalau berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berkata Abu Hurairah, akhadha Rasulullah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang jari tanganku. Faqala, beliau bersabda, saking dekatnya dengan sahabat. Jadi boleh Pak, misalnya saking dekatnya kan gitu, pegangan tangan, bergandengan tangan boleh. Bahkan bukan ada Arab awalnya kan suka cubit di kanan, cubit di kiri. Tentunya muslimin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Salaman itu sebenarnya bukan budaya Arab, budaya dari luar. Tapi ditetapkan oleh Rasulullah SAW di antara kebiasaan orang-orang Arab, salam seperti itu. Kalau qultu pada yaum sabti, Allah telah menjadikan tanah yang masakti hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal, dan Allah menciptakan juga pada hari Sabtu itu al-jibal gunung. Pada wa khalaqa fiha al-jibal yaumul ahad, dan Allah juga menciptakan pada hari Ahad al-jibal gunung. Wa khalaqa syajara yaumul itsnain, dan Allah menciptakan pepohonan tumbuh-tumbuhan yaumul itsnain pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumul thulatsa, dan Allah ciptakan bencana yang tidak diinginkan apapun bentuknya yaumul thulatsa, hari Selasa. Wa khalaqan nur, dan Allah ciptakan cahaya yaumul arbi'a, pada hari Rabu. Wa basa fiha ad-dawab yaumul khamis, dan Allah tebarkan kan itu binatang melata di muka bumi ini pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam
Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menciptakan Nabi Adam pada asri setelah asar yaumul jum'ati setelah Jumat di akhir waktu di akhir saat minan nahar bima bainal asri ila lail. Ini hadis Rasul Muhammad SAW berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Allah ciptakan pada hari Jumat setelah asar, pada akhir penciptaan di akhir waktu siang hari, yaitu antara asar sampai malam hari. Riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Karenanya Rasul Muhammad kesempatan yang bersabda, hari yang sebagai penghulu di antara hari-hari itu pada hari Jumat. Penghulu hari-hari itu, pemimpin hari-hari itu yang itu hari Jumat, maka perbanyaklah baca sholawat di dalamnya, itu pada hari Jumat. Fa'inna ma'rullah, sehingga sebetulnya sholawat yang dibaca itu ma'rullah alainya, diperlihatkan kepada itu. Maka Rasul akan menjawab orang yang membaca salam kepada Rasul Muhammad SAW. Yang kedua adalah pembacaan salawat kita akan disimpan oleh Rasul Muhammad SAW, catatannya nanti di akhirat akan menjadikan satu amalan di antara amalan-amalan yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari azab neraka apabila di ahli neraka. Inilah seperti yang disabdakan Rasul Muhammad SAW, aulan nasib yaumul qiyamah asrul sholat. Seutama-utamanya manusia menurut aku pada hari kiamat. Ulama menjelaskan aku sungguh orang paling istimewa menurut aku, wa qarrahum yang paling dekat hubungan dengan aku, dan aku yang paling berhak asy-syafa'ah ini, berhak mendapatkan syafaat akan alaihi sholat, orang yang paling banyak membaca salawat. Ini jamaah mata Allah. Hadis tentang penciptaan ini yang disabdakan Rasul Muhammad SAW ini adalah dijelaskan selama 7 hari. Harinya hari mana? Apakah tidak bertentangan dengan firman Allah pada Al-Quranul Karim? Sebab Allah berfirman, Inna rabbukum alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan itu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Ulama beda pendapat, tapi kita simpulkan karena komennya panjang Pak. Ini bisa dijadikan satu karya ilmiah, apakah untuk S1, skripsi atau S2 tesis atau disertasi S3. Ini panjang kan pembahasannya sebab menyangkut berbagai macam dimensi keilmuan. Bukan cuma ulumul hadis, tetapi ilmu biologi, biografi, ilmu fisika, banyak terkait dengan ayat ini, yaitu dalam Al-Araf ayat 54 dan hadis Rasul Muhammad SAW ini yang meriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Pertama adalah ulama menjelaskan Ar-Rabi mikdar sitati ayam dan yang melalui syamsi dan burubiha. Maksud kan itu penciptaan langit dan bumi 6 hari itu ya seperti kita ketahui, Allah berikan gambaran nih yang kamu lalui masa itu. Penciptaan itu seperti kamu hidup 24 jam mulai matahari terbit sampai terbenam 24 jam. Jadi Allah ciptakan penciptaan itu 6 kali 24 jam. Itu sebagai pendapat ulama. Ada mengatakan ini perhitungannya bukan di dunia tapi di akhirat. Bukan 6 hari tapi 6 hari di akhirat. Sebab kullu yaumin di akhirat itu satu harinya itu kealfi sana seperti 1 tahun. Saking gitu kan, saking lamanya perasaannya lamanya di akhirat karena mendapatkan azab dari Allah, siksaan dari Allah bagi orang-orang yang kafir tentunya dan orang munafik, sehingga satu hari itu seperti 1000 tahun. Begitupun sebagai ulama, kita punya kesempatan masuk orang mendapatkan nikmat satu hari di akhirat itu belum hitungan kita
Pertama pendapat adalah hitungannya kaya hidupnya seperti hidupnya. Yang kedua adalah hitungan menurut Allah seperti dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 47. Sebab Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika, sesungguhnya satu hari menurut Tuhanmu ke sana itu 1000 seperti 1000 tahun, 5 tahun yang kamu tahun itu. Yang ketiga, ada lebih unik dari penelitian para ahli fisika modern, ahli geologi itu menjelaskan bahwa penciptaan alam raya ini, ya ini yang terjadi di bumi ini, itu berbagai macam teori yang digunakan, yang diucapkan, ditebarkan, diberikan oleh para ahli sains, ilmu pengetahuan. Mereka berpendapat terjadinya penciptaan bumi khususnya dan benda-benda umumnya itu telah terjadi oleh Big Bang, pecahan yang sangat dahsyat. Sebab awalnya alam raya ini adalah satu, matahari, bumi, seperti itulah. Yang bercahaya disebut dengan bintang atau matahari, yang tidak bercahaya disebut dengan planet. Nanti planet mempunyai satelit yang melilit disebut dengan bulan. Ini sesuai dengan firman Allah. Awalan yakal ladzina kafaru, apakah tidak memperhatikan orang-orang kafir anna samawati wal ardh, sesungguhnya langit dan bumi itu karena tarafat asalnya satu. Fafatahuma, maka kami pecahkan. Maka belum gas yang sangat besar, sangat besar, maha besar. Nah, Allah pecahkan. Ini kalian pada dalam fisika ini. Ini dijelaskan oleh Al-Quran tentang kali ini. Pepatahmu mau pecahkan. Jadi dari pecahan-pecahan bola yang maha besar ini berputar-putar berevolusi. Ini belum ada gunung, belum ada pohon, belum ada binatang, sebab masih berpagas. Berputar terus menerus, berevolusi sehingga yang mempunyai cahaya sebagai bintang atau matahari yang tidak mempunyai cahaya seperti bumi disebut dengan planet. Jadi setiap planet mempunyai satelit, itu disebut dengan bulan. Jadi inilah maha benar Allah dengan firman-Nya. Di antara mukjizat Rasulullah adalah Allah berikan Al-Quran dan Allah berikan pengetahuan kejadian-kejadian yang sudah lama terjadi miliaran tahun. Terjadi teori ini itu terjadi lebih dari 15 miliar tahun sebagai ahli ilmu seperti itu, ahli fisika tersebut. Kita kalau alam seperti itu perkiraan apa? Kadang tengok dari meteor yang jatuh ke bumi, diteliti berapa usia meteor ini dan dari mana, apakah dari Mars atau dari planet yang lain. Jadi ini jalan mata Allah. Teori ini bukan amal Rasulullah, dan Rasulullah memang ini benar dari Allah. Ternyata menerima pengetahuan apa yang disampaikan Rasul Muhammad SAW dan juga dari Al-Quran itu 10% lebih. Karenanya banyak mu'alaf, rata-rata mu'alaf masuk Islam karena menggunakan akalnya. Karena menggunakan akalnya, bukan hanya perasaan saja, tapi menggunakan akalnya. Kalau orang sudah mempelajari Islam dengan benar, jangankan umat Islam akan nambah keimanan, orang yang beriman pun akan beriman asal akalnya digunakan, hawa nafsunya dijauhkan. Pantas kalau Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, kata Allah berfirman ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagimu agamaku untuk kamu, yaitu agama Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupi nikmatku, wa raditu lakum al-Islam dinan. Aku ridha Islam bagi agama. Artinya apa? Syariat Islam menyelesaikan semua permasalahan. Allah telah memberikan dalam Al-Quran dan hadis Rasul garis-garis besar supaya manusia itu selamat. Allah mengatur kehidupan manusia dari hal yang terkecil seperti cara berpakaian, apa pakaian harus digunakan,
cara makan, makanan apa yang boleh dimakan, minuman apa yang boleh diminum, apa yang tidak boleh. Kalau bisnis apa saja yang tidak boleh dan harus dilakukan dalam berbisnis, itu Islam sudah mengatur, apalagi berpolitik. Karenanya orang bisa keluar dari Islam apabila ada yang mengatakan bahwa itu jangan membawa politik dalam khutbah ceramah, jangan membawa menjelaskan politik di masjid. Kan seperti itu ya, itu paling takut Bapak Ibu. Kalau sudah diminumkan menjelaskan tentang politik Islam, bukan orang Muslim, Islam Muslim pun berkata jangan bawa politik, itu berbahaya. Ya kalau politik sekretariat memang memecahkan umat, misalkan pakaian yang paling bagus, tokoh yang paling benar itu memang tak boleh. Tapi kalau menjelaskan secara global, cara politik yang bagus untuk Islam itu memang harus dikedepankan. Sebab di antara syarat menjadi pemimpin adalah harus yang soleh, yang adil, yang punya pengaduan pengalaman. Itu di dalam Islam Bapak Ibu dari mata Allah. Bukan cuma sehat dari batin, beriman, berilmu, berpengalaman, sehingga bisa mencapai batin dalam masalah umat. Karenanya ada wacana, memang ada wacana presiden harus sarjana minimal S2. Ada wacana seperti di parlemen itu minimal S2 kan gitu. Kenapa? Yang misalnya itu berbagai macam masalah. Nah, Islam menjelaskan berbagai macam masalah. Coba tanyakan kepada para ulama, apa masalahnya yang terjadi dan harus dilakukan oleh para manusia? Apa masalah kaum? Pasti itu bisa menjelaskan. Sebab Islam sudah menjelaskan, menetapkan hukum-hukum secara global, diantaranya tentang apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan, misalnya dalam ilmu politik, sosial, budaya, ekonomi, apa saja. Karenanya orang berpaling dari Al-Quran, waman a'rada an dzikrillah, fa'innahu masyaddatun. Barang siapa yang berpaling dari peringatan tulisan Islam, fa'innahu masyaddatun, maka bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Seperti sekarang negara kita Pak, pajak dinaikkan, sehingga gejolak beberapa wilayah belum ini membawa apa Pak. Kalau pemerintah cepat meredamnya, menyelesaikan masalah akan menjadi chaos Pak. Kita belum pada supaya tidak terjadi. Kemana hasil tambang? Dari emas, nikelnya, batu baranya, kan itu hutannya habis di bawah, isi buminya dikeluarkan, tapi masih defisit APBN. Kenapa? Ini karena i'rad dzikrillah. Umat Islam di Indonesia khususnya, kita tidak Islam itu berpaling dari ajaran Islam, berpaling dari syariat Islam. Dari pemilihan cara pemilihan pemimpin saja sudah salah dari awal. Makanya kata seperti perkataan dari Pak Mahfud MD itu mengatakan memang politik money politik Indonesia itu memang sudah pernah ketara. Kan aneh Pak, orang soleh berilmu pengalaman politik kan nggak punya uang nggak terpilih. Baik di legislatif atau eksekutif, tapi datang orang yang nggak dikenal, nggak jelas agamanya, datanglah satu orang 100.000 terpilih. Ini terjadi di negara ini. Karena mereka naik jadi eksekutif, legislatifnya menjadi money politik, maka terjadilah korupsi sekarang terjadi di negara kita. Sebab pemimpin itu mencerminkan dari akhlak dari penduduknya. Makanya kita dan terus tobat kepada Allah, khawatir dengan dosa kita, dosa yang menyebabkan bangsa ini masih terpuruk dalam kemiskinan, masih terpuruk dalam kesusahan masalah. Banyak bertobat, memperbaiki hidup dari hari-hari yang bagus, mulai dari menciptai ulama, kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi jamaah yang baca Allah, teori yang disebutkan oleh Rasul Muhammad SAW di antara hadis ini, pendapat pertama adalah memang yang disebutkan Rasul itu seperti Allah ciptakan hari Sabtu. Kalau Allah turbata yaum Sabti, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, dan Allah ciptakan gunung di dalamnya pada hari Ahad. Wa khalaqa jibal yaum Ahad, wa syajar yaum Isnin. Allah ciptakan pohon pada hari Senin. Wa khalaqa makruh yaum Selasa. Allah ciptakan segala sesuatu keburukan yang tidak mengenakan pada hari Selasa. Allah ciptakan an-nur yang maqadiyah pada hari Rabu. Wa basafi adawa bil Khamis. Allah
berbarkan makhluk itu pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam sallallahu pada asr yaum Jumat. Allah ciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat. Fi akhir sa'atin minan nahar bima bainal asr ila lail. Pada hari penciptaan dari waktu siang hari yaitu antara asar sampai malam hari. Yaitu terjadinya kiamat itu pada hari Jumat. Para ulama menjelaskan bahwa pendapat pertama ini berhubungan. Apakah bertentangan dengan firman Allah tadi bahwa Allah ciptakan langit dan bumi pada 6 masa, pada 6 hari? Tidak bertentangan. Sebab Allah pertama menciptakan itu dalam 6 masa. Masa pun ulama beda pendapat. Pertama masa seperti di dunia, seperti kita, yaitu 6 kali 24 jam. Yang kedua adalah bukan masa itu diberikan gambaran. Sepertinya kita menikmati 24 jam dalam sehari seperti itu, itulah. Yang kedua bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah hari menurut Allah berbeda dengan manusia. Sebab satu hari menurut Allah itu seperti 1000 tahun yang dialami oleh manusia. Yang ketiga adalah Dewa Pencipta ini memberikan pelajaran bagi kita segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Yang kedua adalah evolusi, bahkan terjadinya revolusi. Apa artinya? Perlu proses, perlu tahap, perlu perjalanan yang panjang. Pada Allah Maha berkuasa, kun fayakun, jadilah bumi sehari, jadilah matahari, jadilah langit dan bumi sehari. Bisa saja, dan Allah Maha berkuasa. Tetapi dalam penciptaan planet ini, dalam Al-Quran tadi, yang memang para ahli ilmu pengetahuan juga berpendapat seperti itu, dan Al-Quran 100% benar, sabda Rasul itu benar, hadisnya sahih, itu menunjukkan adanya proses penciptaan alam raya ini. Dari Big Bang sangat terkenal dalam ilmu fisika tentang teori itu, sehingga sekali lagi hadis Rasul Muhammad SAW, apabila kita nikmati dari berbagai macam disiplin ilmu, maka akan menghasilkan berbagai macam gelar doktor atau gelar strata pendidikan atau ahli itu spesialis di bidangnya masing-masing, termasuk kedokteran. Sebab di dalamnya Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, barang-barang yang akan bermanfaat bagi kita untuk kesehatan. Ini jangan bantu Allah di dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang apa itu hari, masa seperti itu dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai macam disiplin ilmu. Intinya satu, bahwa Rasul Muhammad SAW berkata benar. Yang kedua adalah karena benar apakah yang dikatakan Rasul Muhammad SAW akan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila hukum itu tidak sampai, mengatakan itu salah, bukan Rasulullah yang salah, tetapi ilmu itu belum nyampe. Sebab ilmu itu terus berkembang, masih bersifat nisbi. Dulu mengatakan partikel terkecil itu adalah atom. Ternyata atom bukan partikel kecil. Sebab atom dibagi 3, proton, neutron, elektron. Bahkan sekarang ada partikel yang sangat kecil sekali. Oleh mikroskop itu tidak terdeteksi partikel-partikel yang sangat kecil itu. Tetapi bisa kelihatan mengeluarkan frekuensi, mengeluarkan sinyal, mengeluarkan energi. Itu ada Pak, partikel kecil itu. Bukan lagi proton, neutron, elektron, kecil sampai mikroskop tidak bisa melihat. Tetapi ada. Jamaah mata Allah itulah di antara mukjizat Rasul Muhammad SAW. Inti dari hadis Rasul Muhammad SAW ini adalah sesuai dengan firman Allah di dalam akhir surat Al-Imran, untuk menambah keimanan kita. Sebab orang yang menggunakan akal sehat saja akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perkataan Sayyid Hawa di antaranya, apabila kita menggunakan akal kita dengan dasar iman kepada Allah, maka akan sampai kepada Allah. Dulu Allah dikatakan dengan apa kita sampai kepada Allah ma'rifat, maka beliau mengatakan dengan hati dan akal. Dengan akal mempelajari alam raya ini begitu
teraturnya, begitu serasinya, begitu hebatnya ciptaan Allah, sehingga tidak akan ada kecuali Dia menciptakan. Ketika kita terkagum-kagum dengan pesawat terbang yang membawa ribuan kilogram benda bisa terbang, kapal laut 110.000 ton bisa mengambang di laut, itu kapal pesiar Pak, terbesar 110.000 ton baratnya. Ada kapal pesiar di antara ini bukan terbesar, membawa 5.000 orang, nggak tenggelam. Inilah di antara kemahakuasaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk dinikmati. Hal yang terkecil saja, Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah. Makanya di antara manfaat faidah keutamaan Al-Waqiah, orang yang rajin membaca surat Al-Waqiah, Allah jauhkan dari kefakiran. Bukan cuma itu, Allah kabulkan doa. Ada yang lain yang lebih penting, Allah akan mengampuninya yang lainnya. Coba dalam Al-Waqiah ada satu ajakan kita menggunakan akal. Al-Fariqun mata musuh. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana tumbuhan pohon-pohon itu tumbuh di muka bumi ini, baik di kebunnya, di sawahnya tumbuh. Antum tazurnahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menanamnya, yang menumbuhkannya? Apakah kamu yang menumbuhkan tumbuhan itu, atau kamu yang menumbuhkannya? Kalau kami berkehendak, jangan Allah akan menjadikan itu menjadi hancur, tidak akan tumbuh. Ini adalah ajakan kita untuk menggunakan akal, bahwa apa yang kita konsumsi, makanan, minuman itu dari Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan? Kan itu air yang kamu konsumsi untuk minumnya, untuk mandinya, untuk cuci piringnya, cuci bajunya, untuk nanam pepohonan, seperti itu, untuk berikan minuman, membagikan binatang-binatang ternak, seperti itu. Apakah kamu yang menurunkan air itu dari awan, atau kami yang menciptakan ini diturunkan dari awan? Ini hebat Pak, maha besar Allah. Rasulullah Umi Butahurub sudah menjelaskan 15 abad yang lalu tentang teori hujan. Kita kan dipelajari dari hujan itu terjadi karena penguapan air dari bumi, dari laut, sungai, sumur, termasuk dari comberan, dipanaskan oleh matahari menguap ke atas sehingga menjadikan partikel-partikel kecil, butir-butir air. Nanti ngumpul di atas berupa awan, nanti butir-butir air penuh. Itu memenuhi awan, akhirnya jatuh ke bumi. Itu teori terjadinya hujan. Dan Rasul menjelaskan dengan firman Allah dalam surat Al-Waqiah. Aparakumul ladzina tasyurun. Apa kamu tidak memperhatikan air yang kamu konsumsi, yang kamu itu? Apakah kamu yang membuat awan sehingga menurunkan hujan, atau kami yang membuat awan sehingga menurunkan hujan? Ini sudah ada teori fisika seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan akal, maka akan kita sampai kepada Allah. Yang kedua, bukan cuma akal, perasaan. Bukan cuma akal, tapi perasaan. Betapa sayangnya Allah kepada kita, tanpa usaha kita, tanpa ikhtiar kita, Allah karuniakan. Pertama, Allah jadikan kita sebagai manusia. Allah berikan akal, Allah berikan panca indera, Allah berikan alam raya untuk manusia. Sehingga orang yang pandai bersyukur, Imam Ghazali itu akan melakukan 3 hal. Pertama, mengakui bahwa mengetahui nikmat yang dia terima. Yang kedua, merasakan betapa nikmat itu adalah membahagiakan, menyenangkan bagi dia, menerima dengan lapang dada. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah, memberikan manfaat bagi dia dan orang sekitarnya. Kalau orang sudah merasakan betapa nikmat menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh pepohonan itu dan mengeluarkan karbon dioksida, nanti karbon dioksida akan dihisap oleh pepohonan dan diubah jadi oksigen. Itu hebat Allah dari oksigen sekarang Pak. Kita menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh karbon dioksida, nanti dihirup dihisap oleh
Dari sini saja orang berakal akan mendapatkan satu natijah bahwa Allah Maha Sayang kepada kita. Tanpa kita meminta, Allah memberikan kepada yang minta, tapi itu jumlahnya. Yang kedua adalah ketika ingin meminta, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita minta. Yang banyak kata Allah ditutup dengan membacakan firman Allah dalam pembahasan hadis ini. Dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 129 dan terakhir. Bismillah sampai ayat dengan 194. Kita yang penting saja berhubungan dengan pembahasan kita, sebab Al-Quran dibahas akan lebih luas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil mulku samawati wal ardi, dan Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Allah Maha berkuasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan di dalam penciptaan dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin lil albab, sumpah ada tanda-tanda keagungan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Siapakah itu? Alladzina yazkurullah qiyaman, yaitu orang yang senantiasa zikir ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wala jumlin dan dalam berbaring dari dalam mereka. Yang kedua, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi, dan mereka senantiasa memikirkan akan penciptaan langit dan bumi, akan itu kemaha kuasaan Allah dalam yang ada pada langit dan bumi, sehingga mereka mempunyai natijah, satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, Allah tidak menjadikan kami, tidaklah kami menciptakan semua ini, alam raya ini yang di langit dan bumi dengan keterbatasan ilmu kami, hadza batilan, dengan keadaan sia-sia. Semuanya mengandung manfaat, sebenarnya semuanya mengandung faedah. Subhanaka, maksud engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini seorang muslim, dari apapun yang dia pelajari, apapun yang dia lakukan, pertama ingin dijauhkan dari murka Allah sehingga menjauhi larangannya, dan ingin senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah ingin melaksanakan perintah-perintahnya. Sedangkan para bapak ibu yang mata Allah, menikmati surat Al-Imran ayat yang ke-189 sampai dengan ayat 194. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Faqul muslimin subhanallahi Muhammad, Allahumma shfi marḍana warhamna muhtajatina wansur lil kafir fasiqin wa zalimin wansur rizqan halal wa barakatan dan masyukur innaka antas sami'ul alim. Subhanaka nabi wa ilhamana malika al-mukarramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma lana dzunubana wa li walidina wa li ashabina wa li alaina wa li masyayikhina wa li sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.